Sehingga industri yang kita butuhkan di tahun 2023 adalah bagaimana industri yang dibangun itu bisa menjadi tren. Apapun bentuk trennya. Ya, saya nggak mengatakan trennya seperti apa. Masih bisa bertahan bebas, AP. Wis ora usah reno-reno, nggak usah aneh-aneh. Sekarang yang penting adalah bertahan, industrinya jalan, kemudian para karyawannya bisa hidup, keluarganya bisa sejahtera. Bagi saya itu sudah kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Bunda, apa kabarnya? Puji syukur kami sehat Bapak di sini. Ya, senang sekali ketemu Bunda setelah sekian lama tidak bertemu ya. Baik, Bunda, Pak. ya Bunda sudah berkarya lebih dari 31 tahun untuk Indonesia tercinta, dan kisah Bunda itu sangat inspiratif, dan saya seringkali meneteskan air mata ya bila mendengar inspirasi dari Bunda ataupun melihat video dari Bunda ya. Bunda mungkin bisa ceritakan bagaimana perjuangan Bunda dari yang saya dengar bahwa Bunda itu hanya lulus dari SMP, namun bisa berhasil menjadi sukses jadi fashion designer nomor 1 di Indonesia. Pak Frans dan juga semua yang hadir di ruang hati ini, saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu kepada saya untuk merasakan hadirat Tuhan itu dari kesempatan-kesempatan yang diberikan. Apapun yang saat ini kita lakukan, yang utama bagi saya adalah bagaimana kita itu hidup bermanfaat. Hidup bermanfaat itu saya merasa tidak perlu atau kalau tidak bisa untuk sebuah lingkungan yang besar, sebaiknya kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita memperkecil ruang supaya sekitar kita itu manfaat apa yang ingin kita berikan, mereka bisa merasakan. Dan kalau Tuhan izinkan, tentunya yang kita harapkan bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang lebih luas lagi, yang lebih lebar lagi, dan juga kalau mungkin diameternya lebih sampai kemana-mana. Itu kalau Tuhan izinkan. Amin. Tapi kita harus ingat ya, bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjalanan waktu yang baik dan buruknya itu sudah ditata oleh Yang Maha Kuasa. Artinya orang pintar ada bodohnya. Nah, kalau lupa cerdas kan kelihatan bodohnya. Ya. Orang bodoh juga ada pintarnya. Wah kok pintar ya. Orang cantik ada buruknya. Orang buruk pasti ada di mana sih letak ketampanan kecantikannya. Dan orang yang berbuat baik juga ada buruknya, orang yang berbuat jahat juga ada baiknya, dan semua itu di atas bumi ini sebenarnya adil adanya. Hanya kita lupa memandang kehidupan ini dalam sebuah kehidupan yang memang sudah Tuhan izinkan semuanya terjadi. Sama juga seperti saya, ketika saya hanya mampu menyelesaikan di bangku SMP, ya ijazahnya SMP, pernah sekolah 10 tahun lebih tapi tidak selesai di sekolah lain, SMA. Dulu saya berpikir bahwa ini semua adalah masalah keluarga. Keluargalah yang menjadikan saya gagal dalam bangku sekolah saya. Keluargalah yang membuat saya hancur di masa yang lampau-lampau. Jadi yang kita salahkan siapa? Keluarga. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya mengenal Tuhan secara pribadi, setelah saya menikmati hadirat Tuhan dalam panggilan hidup saya, ternyata kehidupan itu
kita memang yang lain itu menjadi penyebab, tetapi keputusan untuk yang melanjutkan kehidupan itu sebenarnya saya sendiri, gitu. Saya sendiri. Artinya bahwa mulailah saya berhenti untuk menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan keluarga. Keluarga yang bikin saya begini. Karena keluarga saya begini, maka saya begini. Nah, itu dulu. Ketika kita belum belajar banyak tentang apa itu kehidupan. Setelah kita tahu kehidupan itu, ya mulai kita lahir sampai TK, kita masih bisa ngomong. Ini karena orang tua. TK sampai SD mulai pembentukan. Bahkan kita sudah mulai bisa mau pakai baju apa, merah, nggak mau maunya hijau. Sudah mulai bisa memilih. Semakin ke sini, semakin menuju remaja, kita semakin punya pemikiran yang tidak lagi seperti dulu, tetapi kita punya pemikiran di mana setapak demi setapak melangkah maju, kemudian bisa menelapak di bumi, mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya akan menjadi langkah-langkah kita selanjutnya. Gitu. Ya kan? Kalau dulu kita berpikirnya hanya soalnya keluarga saya, karena keluarga saya begini, maka saya begini. Karena saya broken home, keluarga saya, maka saya begini. Nah, ternyata saya juga keluarga saya walaupun tidak broken home, tapi tidak dalam damai dan sejahtera. Ternyata bisa menghasilkan anak yang bermanfaat kok, sehingga gambaran itu menjadi kabur. Gambaran tentang ketidaksuksesan seseorang itu ternyata bukan dari keluarga. Iya, benar. Itu kenapa, Frans, mengapa saya ingin membagikan hidup saya, bahwa sekolah, walaupun saya hanya sampai bangku SMP ijazahnya, tetapi sekolah kehidupan itu telah membuat saya memiliki banyak halaman-halaman seperti buku, yang di tiap halaman itu ada mata pelajarannya di bab-bab yang baru. Ya. Pasca pandemi, babnya ini. Nyelesain masalahnya beda ketika sebelum pandemi. Beda sekali. Sangat beda sekali. Bagaimana kita tidak bisa meletakkan posisi pemikiran kita 10 tahun yang lalu di masa yang sudah berganti. Iya, benar. Dulu dan sekarang itu kita tidak bisa main-main. Kalau dulu bisa, sekarang tidak bisa. Atau dulu nggak bisa, sekarang bisa. Misalnya saja sosial media. Sampai hari ini saya yakin masih banyak orang itu tidak berani menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, untuk memperkenalkan karakter, dan untuk memberikan pengaruh bagi produk atau brand value, karena mereka salah menangkap bahwa dianggap seperti itu mencari popularitas atau pencitraan. Lah memangnya popularitas itu keliru. Lah memangnya orang mencari popularitas itu dosa. Ya, Bunda. Lah memangnya orang bercitra baik itu keliru. Ya karena inilah sebetulnya yang sekarang ini penting untuk setiap orang-orang itu berani untuk menceritakan bagaimana peran sosial media itu dalam setiap kehidupan kita. Sosial media. Kalau saya mungkin tidak terkenal atau saya tidak populer, itu bisnis kuliner yang saat ini saya geluti itu nggak akan bisa menjadi destinasi sehingga orang di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan luar mengenal namanya The Kamboja Heritage. Popularitas itu sangat mempengaruhi hasil akhir daripada usaha-usaha yang kita bangun, sehingga ketika orang masih ketakutan atau ketika banyak orang masih berpikir bahwa mencari popularitas itu salah, bahkan dianggap sebagai dosa atau sesuatu yang keliru, ini akan menyebabkan kita mengalami hal-hal
dikenal oleh orang banyak, kemudian apa yang kita buat dan karya-karya kita ini tidak akan menyebarkan virus kan, ataupun apapun yang akan kita pegang ini gak akan jadi orang, gak akan jadi sesuatu yang berhasil. Orang mulai harus berpikir bahwa popularitas itu penting. Dan orang maju itu harus sudah siap musuhnya banyak. Yang nggak suka banyak. Pakai dasi merah salah. Daping salah. Nggak pakai dasi keliru. Pakai dasi kupu keliru. Kerudungnya merah dirasain, kerudungnya hijau diomongin. Nggak pakai kerudung pun dibahas. Baju hitam salah, pakai baju putih salah, pakai baju biru salah. Nah, inilah hal-hal yang membuat kita sebenarnya saat ini yang paling penting adalah apa? Kita harus punya mental pemenang, walaupun nggak jadi juara nggak apa-apa, tapi mentalnya harus mental pemenang. Mental pemenang itu akan menjadikan kita mempunyai stamina yang kuat ketika kita itu dalam kompetisi. Kompetisi sekarang ini, kompetisi yang terjadi di Indonesia ini bukan kompetisi besar-besaran modal, Pak Frans, bukan. Ya, benar. Tetapi kuat-kuatan pengaruh, gitu. Ya. Kuat-kuatan pengaruh, ya. Ya. Seperti saya, pokoknya kalau ada anak Avanti berapa besar? Iya. Apakah masyarakat itu masih melihat Avanti ini sebagai sosok perempuan inspiratif, atau orang udah lupa, atau siapa sih sebenarnya dia, nggak kenal sama anak Avanti? Segala itu kita harus siap, baik dikenal maupun tidak dikenal, dan kita harus berani untuk mengambil posisi di depan. Lalu ketika orang mengatakan mencari popularitas itulah yang saya cari. Ketika orang mengatakan pencitraan, orang populer harus bercitra baik. Sehingga telinga kita ini punya filter, tidak semua mau didengerin, tidak semua mau dipikirin, sehingga akan mempengaruhi pola pikir kita. Ya, Bunda. Nah, inilah mungkin dari banyak bidang dalam bisnis kreatif Indonesia yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi mundur, maju, atau menyerah itu sebetulnya terlalu banyak mendengarkan suara orang dan kurang memberi prioritas pada suara Tuhan. Apa-apa yang didengarin suaranya orang, suara manusia. Kan kalau suara manusia itu ya, kan tidak suka dengan orang maju. Orang membeli produk sesuatu itu mau yang mahal dirasani, sombong. Mau yang sederhana, kere. Ya kan? Iya. Nah, itulah sebenarnya yang menjadikan kita harus berpikir bahwa mental itu sekarang yang diperlukan, mental itu sekarang yang paling pengaruh untuk menjadikan kita ini punya tameng. Kita perang. Kita ini perang. Sebenarnya. Yeah. Perang kompetisi. Tapi kita harus bermain cantik. Misalnya ginilah Pak Frans, dilarang masuk sama terima kasih Anda telah tidak memasuki area ini. Itu beda kan? Yeah. Tapi maksudnya sama nggak sih Pak Frans? Ya kan? Dilarang masuk sama Anda telah tidak memasuki area ini. Artinya sama, tapi ketika penyampaiannya itu memiliki makna yang berbeda, maka orang yang memiliki bahasa yang berbeda itulah yang sekarang mendapatkan hati di sebuah kompetisi, gitu. Yeah. Siapa yang bilang anak Avanti nggak main keras? Wah, main keras Pak. Yeah. Tapi main cantik. Wow, menarik nih. Yang main keras. Kerasnya kenapa? Gak bisa kita menang kalau kita nggak keras. Tetapi keras kita terapkan pada situasi dan tempat serta keadaan yang tepat.
Iya, iya. Terus kemudian bisa sembarang tempat itu kita marah itu penting, tapi marah-marah nggak penting. Iya. Marah-marah pada orang yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat, hanya menghasilkan luka. Iya. Tetapi kalau kita marah, tapi kita bisa mengendalikan diri, kita lihat waktunya, apakah waktuku ini tepat buat marah, atau waktuku ini tepat untuk marah pada dia. Iya. Kalau kita bisa mengendalikan itu semua, sebenarnya kita sudah setapak dan melangkah selangkah lebih maju sebenarnya, walaupun itu tidak mudah kita lalui dalam perjalanan waktu. Karena orang kreatif itu yang terpenting itu kan hati, pikiran, dan tangan itu masih menyatu. Iya. Jadi yang saya ambil itu adalah manfaatnya, bagaimana saya hidup ini yang cuma satu kali ini menjadi manusia yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang kelihatan, ya, Iya. yang Iya. kelihatan aja kita nggak memanusiakan. Bagaimana kita bisa mentuhankan Tuhan yang nggak kelihatan. Iya, menarik. Nah, itulah sebabnya sebenarnya yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah bagaimana dalam 24 jam hidup kita itu yang besok belum tentu kita dikasih waktu, ya, yang setiap waktu itu berharga, lalu kita bagaimana menghargai tiap waktu itu. Seperti apa pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Mau kita beragama apapun juga keyakinan kita. Di hadapan Tuhan kita itu sama. Di hadapan Tuhan kita itu diminta oleh Yang Maha Kuasa, jadikanlah apa yang kamu punya sekarang ini, apa yang menjadikan kamu titik-titik terberat dalam hidupmu itu, justru kita akan mendapatkan sebuah mukjizat, dan bagaimana kita memaknai masalah-masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah justru membuka jalan bagi kehidupan kita yang selanjutnya. Tentu Bapak tahu masalah saya dengan Kamboja yang lama, bagaimana saya berproses pengusiran, bagaimana saya juga ditutup paksa, bagaimana berproses. Tadinya pengacaranya cuma 2, lama-lama saya dituntut pengacara sampai 6. Dan itu semua ya yang terjadi bagi saya adalah ketika saya melihat itu dengan kacamata kerugian, maka saya percaya bahwa kalkulatornya Tuhan itu tidak akan pernah meleset sedikit pun. Wah, itu saya percaya. Tidak ada matematika di antara kita. Tapi Tuhan sedang menyiapkan tempat yang lebih baik. Tuhan sedang menyiapkan kehidupan yang lebih baik untuk saya dan seluruh karyawan saya ratusan berada di tempat yang baru ini. Dan hari ini saya berada di tempat yang baru. Pak Frans belum datang ke sini. Saya berharap Selasa besok saya ke sana, Bunda. Oke. Ya. Dan Pak Frans, ada satu pesan saya. Sebagai manusia itu walaupun kita bisa, kadang-kadang kita tuh harus menyadari bahwa perlu nggak ya kita itu lawan. Iya. Iya. Ya. Kemudian kalau kita itu pengennya merantasi semua, pengen beresin semuanya, gitu ya. Ketika kita turun tangan, kan angkat tangan. Udah terserah lu. Ya, betul kan? Iya, iya. Setelah saya tangkap tangan, Tuhan saya nyerah, saya bilang gitu kepada Tuhan. Tuhan malah turun tangan, menyelesaikan 100% masalah-masalah yang saya hadapi. Pentingnya kita itu bekerja tidak menggunakan kekuatan sendiri. Penting sekali itu saat ini. Sehingga harapan saya semoga yang mendengarkan, ini saya nggak tahu namanya apa nih Bakso Group, tapi saya berharap pasti berarti, pasti bermanfaat, dan tidak salah bersama dengan Pak Frans dan Pak Gendro akan membawa banyak orang menjadi semakin bermanfaat dan mempunyai pengaruh-pengaruh yang baik untuk semakin dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan sesama. Harapan saya demikian, semoga kehadiran saya memberkati, memberikan kekuatan, juga jangan pernah lelah, apalagi menyerah, sama-sama kita berjuang ya. Kamu
kamu punya masalah, aku juga punya masalah, gitu. Sama-sama kita saling memberikan pengaruh kebaikan. Terus terima kasih, salam semangat. Iya, Bunda luar biasa sharingnya. Kebetulan bersama saya ini ada 3 media online, Bunda, dan saya mau mempersilahkan ini bagi yang mau bertanya, silahkan. Bunda Avanti. Yang keras suaranya. Ya, Bunda Avanti. Ya, dari Detik, Bu. Dari detik.com, Bu. Detik. Apa kabar, Mas? Iya. Bunda, ini mengenai saat ini acara, kan mendekati acara Natal ya, Bunda. Apa sudah ada program untuk acara Natal di bulan ini untuk Natalnya? Kemudian yang kedua, selain Natal atau religi, juga untuk yang tahun depan kan kita namanya seperti resesi ya, Bunda. Kiat-kiat apa, bisnis apa, Bunda, yang bisa diterapkan untuk kami? Terima kasih. Yang Natal dulu ya. Natal itu dirayakan setiap tahun. Sebetulnya bagi saya yang istimewa adalah bukan pestanya, tetapi lebih kepada introspeksi diri, mengosongkan hati, memberikan ruang bagi kita untuk semakin memulihkan dan memutihkan hati melalui kerendah hatian, menyadari bahwa di setiap masalah itu kita pasti ikut andil salah, walaupun sekecil apapun kita pasti ada salahnya. Sehingga di saat kita memasuki masa-masa Advent dan juga Natal, saya berpikir bagaimana semakin dekat dengan 25 Desember itu, saya seperti dikejar waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah saya, pribadi saya, dengan siapapun itu, karena prediksi tahun 2023 itu katanya resesi dan berat. Nah, masuk tahun 2023, akan semakin berat kalau masalah saya pada tahun 2022 itu masih saya gendong terus. Paham ya? Akan semakin berat kalau masalah-masalah saya di tahun 2022 itu masih di pundak saya, tidak saya letakkan dan tidak saya bereskan sampai dengan tahun ini selesai. Apapun masalahnya, mungkin masalah dengan keluarga, masalah dengan anak mungkin, masalah dengan saudara, tetangga, mungkin dalam yayasan, pelayanan, pekerjaan itu harus beres dulu di tahun 2022. Baru yang prediksi orang yang katanya 2023 resesi semakin berat itu tidak makin berat. Kenapa? Lah beban 2023 sudah 22 sudah dipulihkan, sudah diletakkan, ya kan? Sehingga menghadapi 2023 apapun prediksi manusia kan Tuhan menyertai, sehingga pasti kita lebih ringan karena masalah-masalahnya sudah beres. Kemarin beresin besok beresin itu, besoknya lagi kemarin aku bermasalah sama si A, partnerku, ada utang piutang nih misalnya 2 juta, gimana beresinnya, dan semua yang sudah diberesin di tahun 2022 itu menjadi bekal untuk kita yang menentukan 2023 makin berat itu beban kita sendiri sebenarnya, bukan beban orang lain. Masa listriknya kita yang pakai, yang bayar tanggone kan ora toh. Ya, simpelnya begitu kan? Nah, seperti itu. Simpel saja sih pemikiran saya. Mungkin bukan karena sekolah saya SMP, tetapi pemahaman tentang realita bisnis itu saya tidak pernah pandang dari segi matematika. Karena di Afrika 2 tambah 2 juga sama dengan 4. Di negeri Cina 2 tambah 2 juga sama dengan 4. Ya kan, di Argentina yang tadi malam main menang itu 2 tambah 2 masih 4 loh. Nggak ada yang berubah sebenarnya. Yang merubah kita itu adalah bagaimana 8 dikurangi 4 jadinya 4. 6 dikurangi 2 jadinya 4. Banyak cara untuk menghadapi resesi kalau kita siap. Iya. Cukup ya. Atur suwun, Mas. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Selamat sore, Bu Ana. Yang keras. Iya, selamat sore. Sore, saya Isna dari Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia, Bunda. Ya. Bisnis Indonesia, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Mengenai restoran Bunda di Semarang, bagaimana promosi atau strategi Bunda dalam menghadapi
tahun depan, yang Bunda strategi atau promosi yang Bunda siapkan untuk tahun 2023. Terima kasih. Mungkin Pak Frans ini nggak tahu kenapa setiap kali bikin acara saya dipanggil dan saya sering jadi perempuan sendirian gitu. Iya, Pak iya, Frans bikin apapun program saya dipanggil gitu. iya. Pasti ada yang istimewa yang kayaknya tuh kalau dibahas itu kayak nggak masuk akal, tapi baiklah kita membahas yang tidak masuk akal juga nggak apa-apa ya. Saya tuh mempersiapkan diri saya itu memang untuk secara pribadi diri saya ini ada value-nya. Nah, ketika orang lain tidak menyadari bahwa diri ini adalah punya nilai personal branding, itu yang keliru itu adalah mereka menganggap bahwa popularitas itu salah, semua yang dilakukan adalah pencitraan, dan kemudian padahal kalau saya justru yang saya cari adalah popularitas, karena dengan popularitas yang saya miliki, saya bisa mempromosikan nggak usah pakai orang lain. Coba Anda lihat Instagram Anak Avanti Heart ya, dari pagi, selamat pagi, makan pagi di sarapan pagi, siang posting lagi, makan siang, malam, makan malam, sore, ini itu, semuanya sebetulnya itu tidak ada strategi bisnisnya. Karena sudah mempersiapkan sejak lama bahwa diri ini adalah sebuah personal branding. Jadi buat saya mau dirasain kayak, mau diceritain buruk kayak, atau mau diomongin apapun juga itu saya tidak masalah, karena kamu nyumbang uripku yora kok, kamu menyumbang hidup saya juga enggak kok, kenapa saya mikirin kamu gitu. Tetapi bagaimana promosi The Kamboja ini sebetulnya adalah promosi dari bagaimana saya itu mengolah diri saya, yang tadi saya cerita ya Bapak, kenapa saya di meja kok ngambilin juga nampannya, saya kan butuh postingan juga, walaupun itu tidak dibuat-buat. Iya. Tetapi itu adalah sesuatu yang perlu saya ceritakan kepada orang lain, bahwa sekarang media untuk mencari uang sebelum pandemi dan setelah pandemi itu berbeda caranya. Gitu loh. Kalau dulu kamu itu punya kue, enak-enakan kuenya itu yang enak yang laku. Sekarang nggak gitu. Nggak enak aja bisa laku kalau kamu pandai menggunakan personal brandingmu itu loh. Dirimu itu sendiri itu yang mempromosikan produkmu, dan semua kesempatan itu tidak pernah ada kesempatan yang perak. Apalagi perunggu. Bagi saya, semua kesempatan itu bagi saya adalah emas. Bagi saya ya. Gitu. Dan media sosial itu adalah partner. Kalau orang menghadapi orang lain, dia bilang pansos. Ya kalau saya pansos setiap detik, Pak. Itu harus. Kenapa? Media sosial itu adalah bagian dalam pewartaan, bagian dari penyertaan Tuhan yang harus kita lakukan, di mana banyak orang itu harus tahu, harus melihat. Nah, promosi itu sebaiknya dilakukan menggunakan pribadi diri sendiri. Kalau enggak, bayarnya akan mahal. Ya toh? Pak Frans coba kalau mau pakai orang untuk menjadi brand ambassador, sekarang bayarnya bukan puluhan juta loh Bapak, ya kan? Sudah mencapai ratusan juta dan miliaran. Nah, oleh karena itu yang terbaik adalah bagaimana menggunakan tempat usaha kita dengan sistem promosi yang dikendalikan oleh sosial media, dan nggak bikin-bikin, nggak buat-buat, tapi ada histori, ada cerita, sehingga orang tuh senang dengan ceritanya. Jam 5 pagi kalau sudah buka Anak Avanti Heart Instagram, langsung dapat masak pagi. Ya, jam 7 inspirasi pagi Anak Avanti. Jam 8 ceritaku, apa ini, apa itu dengan ibu saya, dengan ini. Lalu jam 9 sarapan pagi di Kamboja. Apa wae tos sing dimasak Bunda, nah, omong-omong sendiri, ya kan? Nanti siang jam 12, nanti sore ada mulai cerita tentang sore-sore Bunda bikin serabi juruh. Ada. Nanti jam 7, jam 8 ada saya punya anjing yang
yang jadi terkenal juga namanya Miso, Sarwati Avanti, itu followersnya juga banyak. Oleh karena itu, jadikan diri kita ini sebetulnya aset. Sehingga ini menjadi manfaat yang luar biasa bagi semua yang sedang mengalami atau yang sedang menjalani atau yang sedang bingung. Dirimu adalah aset dan yang paling berharga adalah dirimu itu berharga. Hargailah dirimu sendiri, lebih berharga daripada orang lain. Selamat berjuang bersama-sama. Wow, luar biasa indah sekali Bunda. Sudah cukup? Cukup. Ada lagi? Ya. Silakan. Terakhir. Agak ke sini. Hai Mas. Ya. Siapa ini? Oh. Hai. Teras. Apa kabar? Salam sehat. Pripun Mas? Nggih. Dari teraskini.com, Bunda. Nggih, monggo Mas, nggih. Nah, mau tanya tentang fashion 2023 nih Bunda. Mungkin ada saran untuk anak-anak generasi Z. Ya. Untuk fashionnya. Fashion di tahun 2023 itu bagi saya sekarang ya, saat ini adalah apapun yang bisa bertahan itu harus tetap dijadikan tren, gitu. Ya, jadi ikutin aja di pasaran itu apa, kelasnya apa, dan kemudian pengaruh-pengaruh yang memang membuat kita punya industri itu bisa maju. Itu menurut saya sekarang kompetisi itu adalah sesuatu hal yang harus dipikirkan bagaimana caranya kita tidak hanya memberikan pengaruh bagi yang pakai baju gitu Mas sekarang ini, tetapi industrinya ya. Misalnya batik kok mahal, ini hanya misalnya ya. Oh, bagaimana menciptakan motif batik misalnya tidak terlalu mahal, tapi misalnya cap. Tapi bagaimana? Apakah anak-anak muda itu paham nggak sih batik tulis itu opo? Printing itu adalah tekstil sing dimotif batik. Jadi nggak bisa dengan pemahaman yang setengah-setengah gitu. Sehingga industri yang kita butuhkan di tahun 2023 adalah bagaimana industri yang dibangun itu bisa menjadi tren. Apapun bentuk trennya. Ya, saya nggak mengatakan trennya seperti apa. Masih bisa bertahan bebas ape. Wis ora usah reno-reno, nggak usah aneh-aneh. Sekarang yang penting adalah bertahan, industrinya jalan, kemudian para karyawannya bisa hidup, keluarganya bisa sejahtera. Bagi saya itu sudah kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Oke? Iya. Apapun trennya. Terus Mbahmu. Oke Bunda, terima kasih banyak. Sangat inspiratif. Semoga dari media sudah bisa meliput. Terima kasih media-media Indonesia. Terima kasih. Iya, Bunda terima kasih. Terima kasih Detik.com. Terima kasih Bisnis Indonesia. Terima kasih yang lain. Iya, semoga Tuhan memberkati Bunda 1000 kali lipat. Tuhan memberkati senantiasa. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bunda. Bye.